Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, mari kita tetap bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, bersalawat pada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim. Jumpa lagi kita pada sesi ketiga pada materi bab ke-8 mengenai pengelolaan haji, zakat, dan wakaf. Pada sesi 1 dibahas tentang haji, sesi 2 dibahas tentang zakat. Kali ini kita akan membahas tentang wakaf. Anak-anak sekalian, banyak sekali masyarakat kita ini sudah tahu manfaat wakaf dan dia mampu berwakaf, tapi dia tidak berwakaf. Mengapa? Karena wakaf ini kan memberikan harta benda yang kita cintai. Jadi belum ada kesadaran maksimal. Walaupun di Indonesia sudah ada namanya Badan Wakaf Indonesia yang mengelola, mengkoordinir wakaf-wakaf umat Islam. Mari kita bahas pertama pengertian wakaf. Wakaf menurut bahasa artinya menahan. Menurut istilah syarak adalah menahan suatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya guna kebaikan dan kemajuan Islam. Jadi poinnya adalah untuk kebaikan dan kemajuan Islam. Menurut istilah lain, menahan harta yang bisa dimanfaatkan untuk umum tanpa mengurangi nilai harta ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya tanah kita tadi kita wakafkan untuk jalan sehingga orang bisa ada akses untuk menuju ke tempat tertentu karena kita berikan jalan. Dan itu dimanfaatkan, sepanjang dimanfaatkan, nah itu akan terus mengalir pahala kita. Arti menahan suatu benda yang kekal zatnya adalah tidak dijual, tidak diberikan, serta tidak pula diwariskan. Akan tetapi hanya disedekahkan untuk diambil manfaatnya. Jadi seorang yang mewakafkan itu anak keturunannya tidak bisa lagi mengambil manfaatnya, tidak bisa lagi menggugat. Akan selamanya harta yang diwakafkan itu akan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan yang pertama. Nah ini masalah wakaf. Saya kira sudah mengerti ya. Hukum wakaf. Hukum wakaf sama dengan amal jariah. Sesuai dengan jenis amalnya, berwakaf bukan sekedar berderma atau bersedekah biasa, namun lebih besar pahala dan manfaatnya terhadap orang yang berwakaf. Bahkan sampai orang yang berwakaf itu meninggal, pahalanya tetap mengalir. Dalil wakaf, Quran Surah Ali Imran ayat 92. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Nah ini anak-anak sekalian, kalau kita tidak punya tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna kata Allah, kalau kita ini belum mewakafkan yang kita cintai. Nah, kebanyakan orang menumpuk harta, hartanya sudah banyak, dia tidak mau mewakafkan. Padahal
yang menjadi milik kita itu adalah harta yang kita infakkan, kita sedekahkan, kita wakafkan. Sebagai contoh misalkan, ada burung 10 hinggap di suatu dahan, kita tembak, dor, kena 1. Nyampaklah yang 1 tadi karena kena tembak. Yang 9 kemana? Terbang. Nah, mungkin yang 9 itu nunggu di situlah, tembak lagi oleh. Nah, begitu juga kalau kita punya harta, perumpamaannya kita punya harta 10.000 taruhlah. 1.000 tadi kita wakafkan, kita infakkan. Nah, 9.000 tadi kita belikan pempek. Maka pempek itu besok pagi kita buang di tabungan septic tank. Nah, yang 1.000 itulah yang jadi milik kita, yang bakal kita ya bawa ke akhirat nanti. Oleh karena itu anak-anak sekalian, kalau punya harta belum punya milik kita, sebelum kita wakafkan. Nah, ini penting ini. Kalian harus paham, satu saat kamu jadi miliarder tidak ada gunanya. Kalau kamu mati, duit tadi, kalau kamu punya istri masih muda, bawa kawin lagi. Nah, lebih baik kita wakafkan. Hadis Rasulullah SAW yang sangat terkenal yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasatin min shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin sholihin yad'u lahu. Jika seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Ilmu yang bermanfaat dan dimanfaatkan. Atau doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Nah, poin kita adalah sedekah jariyah itu. Nah, itulah wakaf. Rukun dan syarat wakaf. Rukun wakaf itu ada 4. Yaitu orang yang berwakaf, namanya wakif. Yaitu yang orang memiliki penuh harta itu, jadi harta itu memang miliknya dia, bukan milik bersama. Berakal, dia sehat, balik, sudah dewasa, bertindak secara hukum, maksudnya dia bisa bertindak secara hukum. Misalkan kalau dia bodoh atau kilo, nah itu tidak boleh. Orang yang berwakaf itu harus mampu bertanggung jawab bahwa yang disampaikannya itu adalah di bawah tanggung jawab. Yang kedua, benda yang diwakafkan. Benda yang diwakafkan itu harus benda berharga. Misalkan tanah untuk jalan, sumur untuk kepentingan air. Sudah itu diketahui kadarnya. Jadi berharganya diketahui kadarnya, manfaatnya itu ukurannya. Kalau umpamanya tanah tadi sertifikatnya. Kemudian apa yang diwakafkannya itu jelas. Kemudian harta orang yang berwakaf, jadi milik dia. Kalau tidak bisa kita mewakafkan harta orang tua, kaki anaknya yang lain. Kemudian harta itu harus berdiri sendiri, bukan harta itu terkait mengkait. Jadi harus tanah ya tanah, sumur ya sumur sendiri. Jangan sumur ini bersama ini bersama. Harus memang berdiri sendiri dan mandiri. Yang ketiga, orang yang menerima manfaat wakaf itu ada 2 macam. Ada tertentu atau yang namanya muayyan, yaitu orang yang menerima wakaf jelas jumlahnya. Jadi wakaf itu diserahkan kepada berapa orang. Tetapi tetap nilai manfaatnya adalah untuk kemaslahatan umum. Dan yang kedua, tidak tertentu atau ghairu muayyan, tidak dirinci. Misalkan wakaf itu untuk siapa? Untuk fakir miskin. Fakir miskin siapa? Di seluruh fakir miskin. Nah itu ya orang yang menerima wakaf. Dan ikrar wakaf atau sigot. Nah syaratnya ucapan ikrar wakaf harus mengandung kata-kata yang menunjukkan kekal, dapat direalisasikan segera, bersifat pasti dan tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan. Jadi ikrar wakaf itu harus jelas. Nah ini biasanya sudah diatur di dalam aturan pemerintah ya, di Departemen Agama itu ada ikrar wakaf sebagai syarat nanti kalau tanah dia untuk membuat sertifikat wakaf. Jadi dalam ikrarnya harus jelas
Tidak boleh saya berwakaf sehari saja, besok saya ambil. Tidak bisa. Jadi harus dapat direalisasikan dengan segera. Artinya barangnya jelas dan bisa dimanfaatkan. Oleh karena itu nanti dalam ikrar wakaf itu semua yang berhubungan dengan wakif itu harus ikut menyaksikan, bertanda tangan. Nah itu anak-anak sekalian rukun dan syarat wakaf. Hikmah dan keutamaan wakaf. Wakaf merupakan amal jariah. Artinya walaupun pemberi wakaf sudah meninggal dunia, pahalanya tak mengalir sepanjang masih dimanfaatkan. Jadi kalau jalan itu masih digunakan orang, dia berjalan ke situ, siapa yang berjalan ke situ, pahalanya ngalir. Oleh karena itu kalau ada kita punya kebun besar misalkan, dilewati jalan, tunjukkanlah. Itu yang milik kita nian. Kalau kebun yang kita tanam itu belum tentu. Kalau kita mati, kita wariskan dengan istri kita masih muda, kawin lagi, nah wong lainnya memanfaatkan. Tapi yang kita wakafkan itulah yang akan kita bawa sampai mati, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian yang kedua, karena harta wakaf berupa harta yang memiliki manfaat untuk umum dan kekal, maka sangat berguna untuk umat. Jadi jangan harta itu kita kuasai sendiri. Bahkan di Arab Saudi itu ada rekening yang dibuat oleh Utsman bin Affan sampai sekarang masih ya, wakafkan kebun kurma itu untuk kepentingan dakwah Islam. Maka di Mekah itu luar biasa ya. Orang kalau berwakaf itu tidak tanggung-tanggung. Nah kita di Indonesia ini sering dengar cerita bapaknya yang mewakafkan, kakek dituntut balik oleh anaknya. Oleh karena itu penting sekali kalau berwakaf itu harus ada sertifikatnya. Harta wakaf dan pemanfaatannya. Harta wakaf itu berupa benda yang tidak bergerak. Tanah, jalan, sumur, masjid, musola, sepanjang ini berfungsi, dimanfaatkan terus. Nah itu apa namanya pahalanya. Bagaimana Pak kalau masjid itu direnovasi? Ya. Yang wakaf pertama tadi hilang dong. Ya tidak, sepanjang fungsi masjid itu terus berfungsi, walaupun diubah bagaimana, walaupun dihancurkan bagaimana, tetapi karena kita berwakaf tadi tetap tersambung. Ya. Jangan khawatir. Wakaf benda yang bergerak, bisa uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa. Misalkan kamu punya uang, didepositokan di bank, ya, itu supaya 2 miliar ya, dimanfaatkan untuk kepentingan anak yatim. Itu bisa diserahkan kepada dikelola. Logam mulia, surat berharga, kendaraan. Kendaraan ini saya wakafkan misalkan untuk jenazah. Sepanjang digunakan untuk mobil jenazah itu dia akan terus mengalir pahala. Hak kekayaan intelektual, semua apa namanya hasil penemuan saya ini saya dedikasikan untuk orang-orang yang apa namanya disable, orang-orang yang tidak memiliki kesempurnaan tubuh, misalkan. Wah itu misalkan miliaran duitnya itu hak kekayaan intelektual, nah itu akan terus mengalir. Misalkan sewa, hak sewa juga boleh ya, diwakafkan. Pokoknya sewa hotel ini dalam 10% dari sewa ini saya wakafkan untuk kepentingan sekolah-sekolah Islam, boleh. Itu harta yang tidak bergerak. Kemudian prinsip-prinsip pengelolaan wakaf ada 5. 1, seluruh harta benda wakaf harus diterima sebagai sumbangan dari wakif dengan status wakaf sesuai dengan syariah. Jadi harus ada saksi waktu penyerahannya, kemudian dikelola sesuai dengan yang disepakati atau yang diamanatkan. Yang kedua, wakaf dilakukan tanpa batas waktu. Jadi dia lepas tanah itu, tidak boleh jangka sekian tahun saya ambil lagi, tidak boleh. Wakaf itu tanpa batas waktu. Wakif memiliki kebebasan memilih tujuan wakaf. Jadi ketika mewakafkan, mengikrarkan untuk apa, itu jelaskan. Dan orang yang menerima wakaf, yaitu wazir, itu tidak boleh mengatur. Oh, jangan itu untuk ini. Itu tidak, dia hanya menjalankan
apa yang telah dipilih oleh orang yang berwakaf itu. Dan yang keempat, jumlah harta wakaf tetap utuh dan hanya keuntungan yang dimanfaatkan sesuai yang telah ditentukan wakil. Jadi misalkan tadi apa namanya deposito uang misalkan di bank syariah tadi, nanti keuntungan dari hasilnya diwakafkan, maka hasilnya itulah yang dan itu akan ditahan terus, tidak boleh dikotak-atik, tidak boleh berpindah ke siapa. Ya. Yang kelima, wakif dapat meminta keseluruhan untungnya untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Jadi ya, dari hasil kesepakatan tadi, umpamanya deposito bank syariah tadi untuk apa misalnya, maka seluruh keuntungannya akan diperuntukkan untuk membiayai yayasan, sudah, yayasan pendidikan. Maka harus seorang wazir yang menerima wakaf di amanah itu harus melaksanakan. Nah, inilah anak-anak sekalian materi kita. Berarti sudah selesai bab 8, yaitu pengelolaan haji, zakat, dan wakaf, terbagi dalam 3 sesi video pembelajaran. Silahkan anak-anak simak, silahkan didengarkan, dan diambil manfaatnya. Dan yang terpenting, bukti bahwa kamu mendengar, melihat, itu mencatat isi materi itu, yang namanya resume, berikut dalil-dalilnya itu harus ditulis, dicatat, dan dikumpul. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini dapat bermanfaat. Terima kasih, dan kita akhiri dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.